Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kondisi ekonomi di lingkungan bisnis. Saya Noval Diandra selaku moderator. Saya penyaji 1 bernama Fauzan Roza. Saya selaku penyaji kedua bernama Gladys Dinolia. Saya Yeni Almisa, penyaji ketiga. Saya Dea Ayunda Rizka sebagai penyaji keempat. Pertama akan disajikan oleh penyaji pertama yang bernama Fauzan Roza. Saya penyaji pertama akan menyampaikan kondisi ekonomi di lingkungan bisnis. Definisi lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Konteksnya tidak hanya lokal atau nasional, tetapi juga regional dan global. Jenis lingkungan bisnis. Secara garis besar, lingkungan di mana bisnis beroperasi terdiri dari 2 kategori, yaitu 1. Lingkungan internal yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan. 2. Lingkungan eksternal yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Saya selaku penyaji kedua ingin menjelaskan tentang jenis-jenis sistem perekonomian. 1. Sistem ekonomi tradisional. Jenis pertama dari sistem ekonomi adalah sistem ekonomi tradisional. Aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat terpenuhi, bukan mencari keuntungan. 2. Lingkungan eksternal. Beberapa ahli menawarkan klarifikasi yang berbeda untuk lingkungan eksternal, dan di sini saya akan merujuk ke buku Thomas, Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis. 1. Lingkungan fisik alami atau natural physical environment terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar lainnya. Mereka adalah lingkungan luar yang mempengaruhi 2 lingkungan lainnya. 2. Lingkungan sosial termasuk komponen analisis pastel tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Jadi terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Saya penyaji ketiga akan menjelaskan jenis-jenis sistem perekonomian. Sistem perekonomian komando, sesuai namanya, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Kelebihan sistem ekonomi komando: 1. Pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Kedua, pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lainnya, sebab ia berperan sebagai pengontrol. Terjadinya pertumbuhan ekonomi. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dalam buku Ekonomi Makro 2010, karya Joko Untoro disebutkan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut buku Makroekonomi Teori Pengantar 2010 karya Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, yaitu suatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan suasananya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sebagian besar negara bertumbuh kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sumber daya manusia. Kedua, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun industri. Yang ketiga, akumulasi modal. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal.
Modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Sekian dari presentasi kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.